Pak Santo, pagi Bu Sri. Apa kabar? Pagi, Pak Wahyudi. Baik, Pak. Pak Wahyudi sehat, Pak? Sehat? Pak Santo, Bu Sri sehat-sehat? Sehat, sehat. Suara saya kedengaran kan ya? Kedengeran. Agak kecil, tapi bukan di sana masalahnya. Masalahnya kita eh, suara airnya agak keras. Oh, oke. Kemarin hujan lebat, jadi sekarang suara air sungainya agak deras. Ah, Nah, lagi musim makanya hujan suara. di sana. Ya, musim hujan sih eh, sini sih masih biasa-biasa ya. Saya justru Mhm. malah dengar katanya di Medan lebih lebih intens hujannya. Oh ya, oke. Kalau di Ya, Jakarta tapi memang lagi kalau lagi panas-panasnya. oh lagi panas. Tapi kalau semalam memang pas malamnya hujannya agak deras memang. Ya. Hmm, Oh ya, ada Agustina. lagi Selamat pagi juga terus. Agustina. Hmm. Baik, topik kita pagi ini adalah melepaskan pikiran. Saya eh, ini melepas ini sebenarnya mungkin kata yang lebih cocok itu eh, dicopotin. Cuman agak lucu judulnya copot gitu ya. Tapi pengertiannya kira-kira seperti itu sih sebenarnya sih. Jadi kira-kira seperti begini saya kasih gambarannya. Eh, Kalau misalnya kita mendengar lagu pakai headphone ya, headset. Nah, itu kan suaranya itu langsung ke telinga. Ya, kita mau besarin, kecilin ya kita tinggal setel aja. Nah, ketika kita ada suatu saat tiba-tiba kita misalnya dipanggil atau ada yang mau ngomong sama kita, eh, supaya supaya suara headphone-nya itu tidak mengganggu, kan kita copotin. Kita copotin head headphone-nya ya, headset-nya itu dari telinga kita, kita copotin. Ya, kita lepaskan gitu. Nah, cuman karena itu kan alat yang di luar tubuh kita, kita dengan sederhana kita tinggal copotin aja headset. Agak beda kalau misalnya kita sedang berada, misalnya kita sedang berada di dalam satu ruangan, terus kita sedang membaca misalnya. Lalu ruangan tersebut ada orang lain dan orang lain ini eh, beberapa orang ya sedang bercakap-cakap begitu serunya ya. Wah, dan keras suaranya. Nah, kondisi seperti itu tidak sesederhana mungkin kalau dapat dicopotin telinga kita, mungkin kita mau copotin aja telinga kita supaya nggak berisik. Supaya nggak berisik, saya dapat baca buku dengan tenang. Tapi masalahnya telinga saya nggak dapat dicopotin, ya nggak dapat dilepas. Mau nggak mau saya cuma menyumbat telinga saya. Ya. Itu ya sedikit banyak membantu lah. Jadi melepas pikiran ini eh, analoginya kira-kira kayak begitu ya. Jadi eh, mungkin saya tambahkan sebuah istilah dulu, mungkin juga Pak Wahyudi sudah familiar ya, benak. Jadi ini di dalam kepala kita ini benak benak kita, lalu ada pikiran kita juga. Di dalam benak kita ini ada pikiran kita. Dan pikiran kita ini selalu menjadi sumber uh, tanda kutip keributan keributan di benak kita ini ya, selalu ada saja yang kita pikirin.
ya pikirin ini, pikirin itu, eh, pikirin sesuatu yang gak enak, pikirin sesuatu yang kita khawatirkan, pikirin percakapan, tiba-tiba misalnya ada suatu orang tiba-tiba berbuat sesuatu yang kurang menyenangkan kita, itu kita pikirin terus di benak kita ya. Nah, saya bahas hari ini topik ini karena kita sudah 2 tahun ya kita wake up in mindfulness ini ya. Dan mungkin ada sahabat yang cukup rutin untuk meditasi setiap pagi gitu. Dan kadang-kadang mungkin ada juga yang merasa belum sanggup untuk berdamai dengan pikirannya gitu. Jadi selalu aja pikirannya itu sering mengganggu ya, mikirin ini, mikirin itu. Nah ini sebenarnya kalau tadi saya bilang copotin telinga, ini kalau memungkinkan mana tahu ya, itu seperti kalau saya meditasi mendingan saya copotin aja kepala saya, taruh dulu di samping gitu, supaya tidak mengganggu meditasi saya, supaya saya dapat meditasi dengan tenang. Tapi kalau dipikir-pikir, ya mencopoti telinga itu tidak memungkinkan. Mencopoti kepala juga tidak memungkinkan. Ya, melepasin ya, mau dilepasin dari leher gitu, itu nggak memungkinkan. Tapi sebenarnya melepaskan pikiran itu memungkinkan. Ya, karena ini ada sifat virtualnya juga begitu. Ini hanya ada di benak kita sendiri. Dia hanya bagian dari benak kita. Ya, pikiran, perasaan itu hanya ada di benak kita. Jadi kita dapat melepas sebentar, copotin sebentar pikirannya ini, letakkan dululah di mana gitu. Sehingga ketika kita meditasi, kita dapat ketenangan, akan mendapat ketenangan. Gambarannya ya kira-kira seperti tidak ada lagi percakapan di benak kita ya, karena pikiran kita letakkan di samping ya, kita lepaskan dulu sebentar, maka nggak ada lagi pikiran ya, tidak ada pikiran. Salah satu yang dapat kita rasakan itu adalah hening dalam benak kita, hening seperti tadi, misalnya tadi saya cerita yang saya berada di dalam sebuah ruangan sedang membaca, terus ada orang bercakap-cakap seperti begitu ya, itu kan ribut ya. Nah, pikiran kita ketika dia berpikir, dia sedang memproses, itu kan kadang banyak kata-katanya juga. Ya, ngomong begini ya. Kadang-kadang kayak ada dua kubu di pikiran kita ini sedang bertengkar gitu, atau mungkin juga kita sedang mensimulasi pertengkaran gitu. Jadi selalu ada kata-kata di pikiran kita ini. Ketika kita melepaskan pikiran kita ini, kita letakkan dulu, tiba-tiba benak kita ini jadi hening. Nah itu yang menjadi salah satu indikasi untuk kita meditasi, ya meditasi dengan hening yang ya benar-benar hening, karena nggak ada pikiran lagi, pikirannya dilepas dulu sebentar, ditaruh di samping ya, dengan analogi seperti gitu, maka
Dan seperti yang tadi saya bilang, malahan itu lebih memungkinkan ya dibandingkan mencopotin telinga saya gitu ya. Itu lebih nggak memungkinkan. Tapi pikiran kita ini kan jenisnya seperti virtual juga gitu. Ya, virtual ini maksudnya ya hanya ada di dalam sini saja, tinggal kita atur aja ya kan, kita bayangin, oh saya sedang letakkan pikiran saya di tempat lain dulu, jadi jangan ganggu saya mau meditasi. Nah, biar saya hening dulu sebentar, biar hilang percakapan-percakapan yang ada di kepala saya ini. Saya lepasin dulu lah, kamu di sana dulu gitu ya. Ya, Kira-kira seperti itu, Pak Wahyudi ya. Kalau sahabat terkasih yang lain ingin dapat bermeditasi dengan lebih mendalam ya, lebih deep gitu, jadinya lebih lebih mendapat keheningannya ya. Tipsnya, analoginya kira-kira seperti begitu. Ini mungkin boleh dicoba nanti ya. Indikatornya akan ada keheningan di benak kita, tidak ada percakapan-percakapan. Nah, kalau masih ada percakapan, artinya pikirannya itu masih di sini, copotin dulu, lepasin dulu. Ya. ya, Begitu, Pak, kira-kira mohon silakan ditambahkan. ya. Thank you, Pak Santo. Nggak menambahkan, tapi share pengalaman dari apa yang Pak Santo barusan katakan. Jadi waktu tadi juga sama, waktu lagi duduk gitu kan, suka ribut ya, biasa kayak gitu ya. Jadi eh, akhirnya malah bukan duduk, bukan sitting, tapi malah jadi sibuk memikirkan pikiran gitu. Ini mau kerjain ini, oh, harusnya lakukan ini gitu kan. Nah, untung waktu Pak Santo tadi mengatakan menyadari nafas kembali, lalu kemudian menyadari tubuh, oh ini membantu sekali bagi saya untuk kembali ke sini. Akhirnya ya pikirannya itu menguap gitu, kayak menguap, boom, oke, baik lagi. Ya walaupun cuma beberapa saat gitu ya, pikiran itu kemudian datang lagi gitu. tapi tapi at least sudah mulai ingat, oh ya, kembalikan ke nafas, ke tubuh gitu ya. Nah ini mulai lebih panjang, lebih lama gitu ya, lebih lama. Nah akhirnya terjadi keheningan yang tadi kata Pak Santo, sangat membantu sekali untuk kemudian terjadi hening. Pada kembali perhatian itu kepada nafas dan tubuh, dan menyadari bahwa inilah saat ini gitu. Apa yang ada di sini yang tadi kata Pak Santo, bahwa itu kan hanya realita internal kita ya, kalau bahasa saya realita internal kita yang ya yang belum waktunya untuk dipikirin saat ini, dipikirin saat ini juga nggak ada gunanya gitu. Jadi yang saat ini yang lebih penting itu ya kembali ke nafas, tubuh, benar-benar menikmati kondisi saat ini gitu. Dan malah itu yang membuat saya jadi satu insight tentang bagaimana hidup di saat ini gitu. Jadi kapan saya perlu mikir, kapan saya perlu hanya sekedar duduk meditasi gitu ya, kapan saya ya mikir dalam konteks planning, konteks untuk itu ya itu juga momen, tapi tidak di saat ini gitu. Saat ini saya lagi mau duduk bersama Pak Santo, Bu Sri dan kawan-kawan. Nah itulah momen saya saat ini gitu, dan itu yang menjadi perhatian saya. Thank you Pak Santo untuk wake up call-nya. Thank you Pak, tambahannya ya sangat bagus sekali ya. Ya memang ada saat-saatnya kita perlu sadar ya, ini sedang sitting ya, kita duduk, nggak usah pikirin dulu yang lain, nggak usah merencanakan dulu. Nanti ada saatnya kita berpikir, merencanakan, ya itu nanti saatnya, yang pasti bukan sekarang. Oke, ada lagi Pak? Cukup dari saya, Pak Santo. Oke, mungkin saya juga cukup dari saya ya. Terima kasih sahabat terkasih semua yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Wahyudi atas diskusinya hari ini. Bagi sahabat terkasih semua yang ingin mengusulkan topik misalnya, atau ingin ada yang mau ditanyakan, boleh DM ya, direct message ke House of Mindfulness. Mungkin nanti akan saya jawab di minggu yang akan datang, atau mungkin kalau memang dapat dijadikan topik, ya saya jadikan topik pembahasan untuk pagi hari ya.
Terima kasih semuanya, terima kasih Cisundari. Kita akan tutup sesi kita pagi ini dengan mendengar 3 bunyi gentang.